kalian tahu suatu produk itu ada halal di makanan, terus minuman, dan kosmetik. Kalian kalau mau tahu cara bagaimana suatu produk halal, yuk simak. Apa itu label halal? Yuk kita bahas. Label halal adalah tanda yang diberikan pada produk-produk yang sudah memenuhi standar kehalalan sehingga aman dan sesuai untuk dikonsumsi umat Islam. Label ini diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya di Indonesia nih, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama MUI. Label halal ini penting loh karena menunjukkan bahwa produk tersebut tuh telah lulus proses pemeriksaan yang ketat mulai dari bahan baku hingga proses produksinya. Mengapa label halal itu penting? Label halal penting untuk memastikan produk itu aman dikonsumsi. Label halal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab loh untuk produsen terhadap konsumen. Di Indonesia, mayoritas masyarakat kan beragama Islam. Jadi label halal ini menjadi standar penting nih agar konsumen merasa yakin dengan produk yang mereka konsumsi. Dengan adanya label halal, produk juga bisa diterima di pasar internasional, khususnya di negara-negara yang memiliki mayoritas muslim. Tahapan pembuatan label halal. Sekarang mari kita bahas nih tahapan pembuatan label halalnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh produsen, yaitu pertama nih, pendaftaran. Produsen tuh harus mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Di sini mereka mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk daftar bahan baku dan sertifikat halal dari bahan tersebut. Lalu kedua, audit halal. Itu selanjutnya itu auditor halal dari lembaga berwenang akan memeriksa fasilitas produksi, bahan baku, serta proses produksinya. Mereka tuh memastikan bahwa semuanya memenuhi standar halal. Lalu yang ketiga itu ada fatwa halal MUI, yaitu setelah audit selesai nih, hasilnya akan dibawa nih ke Komisi Fatwa MUI. Disinilah keputusan halalnya atau tidaknya sebuah produk ditetapkan. Lalu keempat, penerbitan sertifikat halal. Jika produk dinyatakan halal, maka produsen akan menerima sertifikat halal dari MUI. Setelah itu BPJPH akan memberikan label halalnya secara resmi yang bisa digunakan pada kemasan produk. Setelah itu ada proses audit dan pengawasan. Di proses audit dan pengawasan ini, tahap ini tuh sangat penting dan harus dilakukan dengan teliti. Auditor akan memeriksa nih bahan baku, proses pembuatan, alat yang digunakan, hingga kebersihan lingkungan produksi. Proses audit ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi juga akan ada audit berkala untuk memastikan standar halal tetap terjaga. Dengan adanya audit ini nih, produk yang mendapatkan label halal benar-benar telah diuji dan diawasi dengan baik. Label halal pada berbagai jenis produk. Label halal tidak hanya berlaku nih untuk makanan dan minuman saja, tapi juga kosmetik, obat-obatan, hingga barang-barang lain yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Produk-produk ini tuh semua harus melewati proses sertifikasi halal agar aman digunakan oleh konsumen muslim. Tantangan dan inovasi dalam sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal tentu tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, baik oleh produsen maupun lembaga sertifikasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pengawasan bahan baku internasional. Dalam era globalisasi, bahan baku produk seringkali nih berasal dari berbagai negara, sehingga memastikan kehalalan setiap bahan membutuhkan kerjasama lintas negara, teknologi, dan transparansi rantai pasok. Tantangan lainnya adalah perkembangannya teknologi dalam industri makanan dan kosmetik. Dengan munculnya bahan sintetis atau alternatif, auditor perlu memahami teknologi tersebut untuk memastikan produk tetap sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, ketersediaan auditor halal yang berkualitas juga menjadi perhatian. Jumlah auditor seringkali tidak sebanding dengan banyaknya permohonan sertifikasi, terutama dari UMKM yang mulai menyadari pentingnya label halal untuk bersaing di pasar. Namun, berbagai inovasi telah dikembangkan untuk menjawab tantangan ini. Misalnya nih, beberapa lembaga kini memanfaatkan sistem blockchain untuk melacak rantai pasok bahan baku dengan transparan. Teknologi ini memungkinkan produsen dan konsumen mengetahui asal bahan secara real time dan memastikan tidak ada bahan haram yang masuk dalam prosesnya. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau AI mulai diterapkan untuk membantu proses pengauditan. Dengan AI, analisis data dari berbagai bahan baku bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Jadi itulah proses dalam pembuatan label halal yang bisa kita pelajari. Jadi kita sebagai konsumen bisa menggunakan dan hati-hati dalam memilih suatu produk. Jadi sekian dari aku.
warahmatullahi wabarakatuh.